Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra. Khalaqa Adama tsumma khalaqa zawjahu Hawa. Min dhil'in min asla'ihil yusra. Walamma sakana ilaiha qalatil malaikatu ya Adam hatta tu'addiya laha mahra. Qala wa ma mahruha. Qalu an tusalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Wawafal mahar wa khatabal aminu Jibrilu alaihi salam wa zawwajaha lahu ala dhalikal malikul qudusus salam wa syahida Israfil wa Mikail wa ba'dul muqarrabina bidaris salam. Ahmaduhu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ashkuruhu an ja'alakum syu'uban wa qabaila bitanasuli alladhi huwa aslul kulli ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah mubdi'u nidamil alami ala akmali hikmah. La ilaha illa huwa tabarakallahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah Habibur Rahman wa Mustabah. Amma ba'd, fa inna nikaha minas sunanil marfu'ah allati 'alaiha madarul istiqamah. In man tazawwaja faqad kamula nisfu dini wa qala tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yawmal qiyamah wa hadha abdun mubarakum maimunu wa istima ala husuli khairi yakun insyaallah. Alladzi arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan penguasa seluruh alam, Maha pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba Allah dan utusannya yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya. Dan semoga pula kita semuanya, insya Allah, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak akhir. Amin ya rabbal alamin. Ananda derajat. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dan bersejarah, serta hari yang tak akan pernah terlupakan dalam perjalanan hidup. Untuk Ananda berdua, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah, dengan dua kalimat yang sangat sederhana, ijab dan qabul. Maka terjadilah perubahan besar, yaitu yang sebelumnya haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Demikian juga nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih. Begitu besar perubahan sehingga Al-Quran menyebut akad nikah sebagai mitsaqun ghalidha,
perjanjian yang sangat kuat. Ananda derajat, pernikahan merupakan jalan yang dipertautkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia suci dan harus dipelihara serta dijaga kesuciannya itu sepanjang masa. Mawaddah yang telah tumbuh dan berkembang dalam hati Ananda berdua adalah suatu anugerah dari Allah yang Allah berikan. Oleh karenanya, siramilah ia setiap saat dengan pengorbanan, pupuklah ia dengan keikhlasan sehingga berkembang menjadi rahmah. Ananda derajat, kalian akan menjadi sepasang suami istri yang siap menghadapi kehidupan baru. Artinya kalian akan menghadapi hidup yang sesungguhnya. Akan ada tawa dan tangis, ada suka dan duka, ada sulit dan mudah. Semua itu adalah sunnatullah yang harus dihadapi. Jika pada masa khitbah kalian hanya sampai pada tahap yang saling mengenal, maka pada hari ini adalah permulaan untuk saling memahami. Engkau akan mendapatkan kelebihan pada pasanganmu. Itu maka bersyukurlah dan pelihara kelebihan itu dengan baik, dan engkau akan mendapatkan pula kekurangannya. Maka terimalah apa adanya dan siapkanlah untuk bersama-sama memperbaikinya. Dan di sini hanya cinta yang ikhlaslah yang mampu menempatkan kelebihan pasangan sebagai anugerah dan menerima kekurangannya yang arif dan bijaksana. Ananda derajat, rumah tangga sakinah itu dibangun di atas mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah seringkali diterjemahkan dengan kasih sayang. Jika mawaddah dan rahmah telah tumbuh subur di hati kalian, maka harumnya akan mewangikan keluarga rumah tangga kalian. Sinar surga akan memancar tiap detik waktu dari tempatmu. Sakinah akan muncul manakala kalian saling memahami hingga terwujud pola komunikasi yang merupakan pancaran mawaddah dan rahmah. Sakinah akan berwujud saling merasakan kehadiran masing-masing walau secara fisik pasanganmu tidak berada di sisimu. Artinya dapat dirasakan ada ketika tidak ada. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai kewajiban suami terhadap istri, di antaranya: 1. Bergaul dengan istri secara baik. Perilaku dan tingkah laku yang baik merupakan cerminan dari seluruh hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Adapun yang dimaksud bergaul secara baik adalah bersikap baik dalam pergaulan kehidupan rumah tangga, melindungi istri dari bahaya, dan tidak boleh mengabaikan hak-hak istri. Hal-hal lain sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, wa asiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka secara patut. Yang kedua, suami mengajari istrinya tentang masalah-masalah agama dan membantu istri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami harus mengajari istri pada saat tidak mengerti, mengingatkan istri pada saat dia lalai, dan membantu istri dalam beribadah. Dalam hal ini yang terpenting adalah menanamkan nilai akidah secara benar serta merealisasikan makna ibadah sebagai pencerminan akhlak pada diri seorang istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakan Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Yang ketiga, suami harus menjaga kesucian dan kehormatan diri dari istrinya dengan memenuhi kebutuhan biologisnya. Seorang istri secara alami mempunyai suatu keinginan seperti layaknya suami. Oleh karenanya, itu sepasang suami istri harus dapat memelihara kehormatannya dari sesuatu yang diharamkan agama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226 Allah berfirman, lilladzina yughluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, memberikan nafkah kepada istri. Nafkah adalah salah satu hak-hak dari seorang istri yang harus dipenuhi suami. Dan ini meliputi nafkah lahir, yaitu antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, serta nafkah batin sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban suami memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebanai melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun tugas dan kewajiban sebagai seorang istri adalah mengelola rumah tangga suami sebagaimana yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Kaum wanita adalah pengelola yang bertanggung jawab atas rumah tangga suami dan anak-anaknya. Ananda derajat, perlu diketahui bahwa sesungguhnya tanggung jawab seorang istri yang solehah itu sangat kompleks. Akan tetapi apabila dia mampu mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan surga baginya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang wanita atau istri telah menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan atau kesucian dirinya, dan taat pada suaminya sepanjang tidak diperintah untuk melakukan perbuatan yang maksiat, maka masuklah ia ke dalam surga Allah. Agama Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya sikap tawadhu, menundukkan diri dan meletakkan ketergantungan diri kepada zat yang disembah. Karena itulah ibadah merupakan hasil mutlak dalam agama dan sekaligus merupakan indikator beragama yang benar bagi manusia. Sedangkan pengertian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual seperti yang tercermin dalam sholat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Oleh karenanya, penyembahan tersebut harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun kepada manusia, termasuk ritual-ritual penyembahan. Penyembahan yang termasuk ritual-ritual maupun penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua, keberadaan Allah tetap sesuai dengan sifat-sifatnya, yaitu maha besar,
Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Perkasa. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, khususnya Ananda Derajat dan calon istrinya, ketahuilah bahwa segala problematika yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia itu berada pada genggaman tangan Allah. Wa innal umura kullaha biyadillah yahdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid. Dialah yang menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan dia pula lah yang menetapkan segala sesuatu sesuai dengan iradahnya. Ananda kedua mempelai yang berbahagia, bersyukurlah dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan Ananda berdua sejak dalam kandungan, ayunan sampai mengantarkan Ananda berdua memasuki kehidupan bahtera rumah tangga bahagia sekarang ini. Bulatkanlah niat Ananda dalam pernikahan ini hanya semata-mata mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah-sunnahnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Pastikan pula rumah tangga yang akan dibangun ini menjadi rumah tangga yang memiliki cahaya kebahagiaan, khususnya kepada orang tua Ananda berdua. Oleh karena itu, berjuanglah secara optimal karena rumah tangga ini menjadi kebanggaan bagi ibu dan bapak Ananda juga, agar rumah tangga ini menurunkan keturunan yang dapat mengangkat derajat orang tua Ananda berdua. Untuk itu, pastikanlah rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang penghuninya adalah orang-orang yang ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang penghuninya ahli taat, rumah tangga yang menghiasi dirinya dengan zikrullah, dan rumah tangga yang selalu rindu untuk membutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama membutuhkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga nanti. Perlu saya sampaikan kepada Ananda berdua di sini, bila sebuah rumah tangga telah menegakkan nilai-nilai ilahiyah, maka cita-cita untuk membangun sebuah keluarga sakinah insya Allah pasti akan terwujud. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikianlah khutbah nikah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya calon mempelai berdua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Marilah kita bersama-sama membaca syahadat 3 kali dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.